Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman ya. Baik, kita mulai dari MSIN ya. Apakah mulai uptrend? Ah, nih, pertanyaannya seperti itu. Kita lihat MSIN. MSIN kemarin garis penurunannya sudah dilewatin, teman-teman ya. Kita hapus dulu deh. Kita gedein dikit ya. Nah, ini MA10 masih berada di dalam, teman-teman, masih ada di dalam dan dia sudah membentuk si kepala kembar. Hati-hati ya, kepala kembar. Biasanya kalau kalau si kepala kembar itu 2 dari 3 artinya 2 naik 3 turun, teman-teman ya, suka ada penurunan. Apakah ke level mana? Bisa jadi ke level 435 ataupun di bawah sedikit, ada dikit ya teman-teman ya. Mungkin sedikit lagi akan ada penurunan, tetapi dia meninggalkan jejak kenaikan di mana di gap teman-teman ya, gap-nya di angka 528. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk MSIN kita cek di sini untuk posisinya di bunda chart-nya teman-teman ya. Nah, MSIN 10 tahunan berada dalam posisi dia di murahnya, di harga murahnya. Nah, tapi sementara ini dia si MA sebelumnya masih menerobos dulu teman-teman ya. Kecuali kalau besok dihijaukan, kelihatan MA 10-nya sudah mulai nongol menuju ke atas dan sudah berada di bawah candle, teman-teman, itu tandanya akan uptrend. Kalau sekarang masih menerobos dulu teman-teman, tunggu sampai konfirmasi MA10 di bawah candle menuju ke atas. Bisa jadi harus naik dulu ke angka 526. Apabila tidak kuat 526, kecenderungan dia akan ke bawah, bisa dibawa ke angka 434 lagi teman-teman untuk sideway-nya. Ini area sideway teman-teman ya. Tanggal 8, kejadian tanggal 8, ini sudah ditutup dengan baik ya si MACD ini. Jadi hanya meninggalkan kenaikan di angka 560 aja teman-teman, sama di angka 526. Sementara ini tunggu dulu sideway dulu teman-teman, tunggu ya, tunggu sabar dulu. Karena si bandar lokal masih posisi mau jualan dulu nih sebentar ya, dia emang ngambil sudah lama teman-teman ya. Ngambil yang lama, terus dia ada penurunan, cenderung dia nahan. Si bandar foreign cenderung ngejual, teman-teman perhatikan ya di sini ya, ngejual, ada pengambilan dikit, terus dia ngejual lagi. Jadi belum ada konfirmasi pengambilan lagi dari bandar lokal ataupun foreign. Secara MA masih posisi di dalam ya, masih di dalam candle, belum keluar dari candle dan belum di bawah candle. Untuk si MA20 masih menuju ke bawah. Hati-hati, tapi dalam proses sekarang mulai murah, teman-teman, lagi murahnya ya. Untuk 10 tahunan dia dalam posisi murah. Oke, teman-teman, tunggu aja konfirmasi dulu ya, karena si Bandar Loka dan Polri cenderung masih jualan. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan oleh kepada teman-teman. Dan kepada yang telah mendoakan saya, terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sudah terkabul. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman diberikan kesehatan. Nah, untuk teman-teman untuk si bandarnya, walaupun bandar lokal cenderung keluar, maaf, bandar forex cenderung keluar, tetapi EP sama BK sudah mulai masuk nih. Si EP aja ngambil 1,7 miliar teman-teman ya. Tahu sendiri kan, MNC itu yang pegang siapa? Si EP teman-teman. Ini sebagai underwriter-nya, terus sebagai apa namanya bandarnya, itu ada dipegang sama si EP teman-teman ya. Apalagi termasuk si BK mungkin nanti ada sedikit, kalau si BK kecenderungannya dia itu bikin semacam sedau-sedau dikit lah teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada konfirmasi teman-teman dari CMA-nya biar nongol dulu dikit, terus lihat nongolnya mengarah ke atas atau ke bawah teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada kenaikan ke angka 528 cenderung akan uptrend ya, kalau sudah bisa terlihat jelas MA10-nya di bawah candle menuju ke atas, oke? Untuk MSCN seperti itu ya teman, harap bersabar aja. Lanjut ada si Andi teman-teman ya, si Andi. Andi posisi FCA kelas 1 ya. Andi sudah mulai bagus teman-teman pungutannya ya, perhatikan ya. Terus ngambil, walaupun ada pengurangan tapi hanya sedikit aja, terakhir dia ngambil. Jadi posisi lagi diambil sama bandar lokal teman-teman dan Smart Money sudah mulai, masuk ya. Tapi hati-hati nih FCA teman-teman, cenderung kalau ngejual susah, ngebeli pun agak gampang kalau ngebeli ya, tapi kalau ngejual agak susah teman-teman ya, seperti yang saya bilang. Nah ini kalau secara MA sudah mulai di-up ke atas teman-teman, si candle emang sudah nembus, cuman terlihat jelas arahnya menuju ke atas. Mudah-mudahan besok ada candle satu lagi bisa menuju ke atas teman-teman ya.
Ini yang penting kalau FC kelas 1 saya pengennya di angka 50-51 aja teman-teman. Jadi untuk pergejolakan sini biarin aja, saya tidak akan mengukur candle-candlenya teman-teman ya. Ini tanggal 6 itu hanya pertanda aja teman-teman ya, sudah mulai step 1, step 2, step 3 nih mudah-mudahan ini jadi step 4 teman-teman ya, step 4 menjadikan dibikin, step biar, terus ke atas teman-teman ya. Nah ini bandar, foreign tumben-tumbenan ada di sini, biasanya suka bandar foreign KW teman-teman ya. Kita cek tanggal 27 Maret. Nah betul teman-teman KW ya, broker foreign KW ya. Oke teman-teman, jadi si bandar lokal cenderung sudah ngambil, sudah bagus berarti ini lagi diurus sama bandar lokalnya karena emiten-emiten yang di FCA-kan kelas 1 teman-teman ya atau FCA kategori 1 dan cenderung di angka 50 ke bawah, itu biasanya yang harus mengelola itu bandar lokalnya. Kalau FCA mungkin kalau yang kena suspend mungkin ya hampir semuanya bisa ngatur lah antara foreign sama lokal. Cuman kalau sudah FCA di angka 50 ke bawah itu yang ngatur adalah bandar lokalnya. Sudah mulai bagus teman-teman FCA ya. FCA si Andi udah mulai bagus ya. Ada naik teman-teman, kita cek naik. Kita cek naik. Naik dalam posisi masih downtrend, tanda penurunannya sudah mulai ditembus ya. Ini masih MA10 masih berada di atas candle, MA20 pun demikian. Besok ada dividen ya, 3 perak teman-teman ya. Kalau perhatikan 3 perak dibagi dengan harga sekarang berapa harga sekarang? 384 ya. 384 0,07%, hampir tidak ngaruh teman-teman ya. Hampir tidak ngaruh kalau sudah 0,7% teman-teman ya. Artinya hanya sedikit penurunannya dan emang sekarang lagi posisi turun teman-teman ya. Nah teman-teman di sini ada nanti kalau ada kenaikan sementaranya bisa ke level 465 apabila tidak mau tembus berarti cenderung mau downtrend kembali. Nah biasanya teman-teman kalau emiten-emiten yang lagi downtrend suka diturunin sebentar, dinaikin sebentar ya. Nah bisa ke level sini nih ya ke angka 412. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya tapi untuk kenaikannya apabila dia bisa tembus lagi di 411 teman-teman ya. Nah, kita tunggu di sini teman-teman ya, kalau di sini bisa nembus berarti mau uptrend ya, karena sudah dilewati MA10 sama MA20 justru pasti ke atas. Kalau sekarang masih posisi downtrend, karena MA10 sudah masih menuju ke bawah. Nah, sini ada tanda-tanda kenaikan dikit nih di angka 402 ya, mudah-mudahan ada tanda kenaikan dia bisa ke level 411 teman-teman ya. Tapi sekarang posisinya lagi downtrend. Lebih baik nanti teman-teman kalau mau ngambil santai aja dulu ya, karena bandar lokal ataupun cenderung jualan. Perhatikan. Bandar foreign jualan, bandar lokal pun jualan. Artinya lagi diurus dulu sama bandar lokal dan foreign. Mudah-mudahan nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 462 ataupun di bawahnya dikit 3407. Kita cek untuk lokasinya. Lokasi, posisi. Kita cek untuk posisi. Sudah keluar daripada harga mahalnya berarti sudah di harga tengah. Harga tengah turun ke bawah dikit. Tinggal tunggu aja teman-teman di bawahnya aja. Jangan memaksakan diri kalau teman-teman naik masih posisi di atas nanti aja. Nanti aja ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas untuk average-nya. Karena tanda-tanda penurunan ini pengawalan sudah selesai. Pengawalan sudah selesai berarti betul. Saya hanya ngebahas tentang penurunannya aja dulu teman, karena pengawalan sudah selesai. Ya pengawalan sampai sini aja teman 278 aja, nggak jauh-jauh ya. Sampai situ aja. Selanjutnya kan saya bilang ikutin MA-nya dan terbentuk MA-nya sampai ke level 600-an ya, 680-an ketika dead cross. Nah mungkin ini tanda-tanda jualan di sini teman-teman ya. Teman-teman yang ikutin MA-nya sudah mulai sejualan di sini. Oke teman-teman, seperti itu ya, untuk naik lebih baik teman tunggu aja walaupun ada istilah mau turun dikit nih lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja. Tunggu di bawah aja karena posisinya ini emiten yang di up, nah biasanya dia akan di harga normalin dulu kalau dia bikin siklus teman-teman ya, siklus seperti ini. Naik, turun, naik, tinggi kan, turunin lagi ke bawah, naik lagi, sampai ke level tertingginya, udah bikin satu siklus, berarti dia, eee, dipastikan akan ke atas lagi ataupun di bawahnya. Nah, nanti teman-teman kalau suka dengan emiten tunggu aja di bawah, ya, di level-level 180 teman-teman, ataupun di sini nih, di angka 246. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk naik seperti itu ya, masih posisi downtrend-nya biarkan ini menjadi target nanti kenaikannya nanti untuk masa depannya. Oke, smart money sudah mulai muncul, tapi sedikit, tunggu sampai smart money banyak, mungkin nanti ada kenaikan sementara. Oke, untuk selanjutnya ada Adi, harga wajar ya, nanti kita harga wajar nanti teman-teman ya. Kita akan bahas untuk, itu dulu, apa, update-nya dulu ya.
GPRA. GPRA udah mau bagus teman-teman sini sudah hati-hati di sini ya. Sudah mulai si Bandar Pondokan sudah mulai jualan di sini. Kita cek dulu untuk GPRA posisinya. Kalau posisi di bawah baru teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini posisinya 3 tahunan di sini, kita lihat 10 tahunan. Nah, dia cenderung hanya bisa, ke harga 125, standarnya itu di harga seratusan teman-teman sini, seratusan ya. Kalau 100 pasti nyampe ya teman-teman, walaupun teman-teman di atas 100, contohnya nyangkut 100 ini bisa masih bisa kejemput asal nunggu waktu. Ini sudah bikin step 1 ya, step 2 sini gagal, nah sudah bikin step 2 di sini teman-teman ya. Nah, sudah mulai uptrend kan, nah hati-hati juga nih nanti, oh ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik 1, 2 ya. Di sini, penurunan ke level mana, di sini ada teman 1 di angka 78, di sini bagus. Oh, ini ada gap sedikit teman-teman di sini, ada gap sedikit ya. Nah, 79-nya aman aman aman. Nah, sini sudah nutup gapnya, MA10 menuju ke atas artinya masih uptrend, tunggu 94 teman-teman ya. Target 94 baru kesentuh aja ya, mudah-mudahan bisa ketemu sama beli, tapi hati-hati si kepala kembar nih ya. Dia nanti akan turun sebentar kalau selama MA10-nya maaf, selama MA20-nya masih menuju ke atas teman-teman cenderung masih aman walaupun MA10-nya dibengkokkan dikit ya. Kecuali kalau sudah ketemu lagi sama MA20-nya cenderung akan downtrend. Tapi kalau MA10-nya masih, bengkok dikit, terus MA200 masih ke atas, masih posisi uptrend. Mungkin ada si kepala kembar jadi harus ada penurunan dulu teman-teman. Mungkin kalau agak dalam, kalau pas ini aman sih pada aman semua teman-teman ya, sini aman lah teman-teman ya. Udah ada tanda-tanda penurunan. Hanya dilepas sini aja penurunan di angka 79. Ini posisi sekarang itu dalam posisi yaitu di antara harga tengah agak jauh, harga murah pun agak jauh, tengah-tengah lah teman-teman ya. Yang ditargetnya di sini 100 aja targetnya dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu 100 baru ke ya target yang lain. Kalau sekarang posisi uptrend ya. Soalnya MA10-nya menuju ke atas, MA20 pun demikian dan bandar lokal sudah ngambil lagi. Perhatikan bandar lokal ngambil terus keluar terus ngambil lagi ya. Bandar Power juga masih ada di dalam, ada pembuangan tapi sedikit setelah dia jualan, terus dia ngambil lagi di tanggal 21 April dan dia ada pembuangan hanya sedikit aja per tanggal hari ini ya. Oke teman-teman untuk GPRA bagus ya secara EMA masih posisi bagus. Kalau koreksi-koreksi dikit wajarlah teman-teman. Manfaatin untuk shadow-nya teman-teman yang mudah-mudahan bisa tarik ke 94. Tanda kenaikan yang tercapai bisa ke angka 100. Oke, untuk GPRA seperti itu. JSPT. JSPT lagi tunggu sebentar teman-teman ya. Sudah mau ke atas teman ada dorongan ke atas ya. Di berapa ini harga sekarang? 6.300 ya. Beda opernya tipis ya, hati-hati teman-teman kalau beda oper tipis sebenarnya gampang di-up gitu ya. Kita cek, kita gedein dikit ya. Mau lihat di sini teman-teman. Nah, kelihatan banget di sini. Ini adalah target untuk kenaikan waktu tanggal 8 kan, belum tercapai dengan baik. Mudah-mudahan bisa di-up sampai situ. Ini target kenaikannya, ada juga di sini target kenaikan di angka 7266. Nah, di sini cenderung di sini target kenaikan di angka 6.900-an teman-teman ya. Ini MA10 sudah mulai menuju ke atas, cuman masih di bawah kan, masih di atas candle ya, masih belum uptrend ya. Lebih baik nanti kalau sudah dikit MA10 di bawah candle, baru akan terlihat uptrend ya teman-teman untuk si JSPT ini. Isiannya bagaimana teman-teman perhatikan untuk isiannya, bandar lokal ngambil terus keluar. Nah, foreign sudah mulai ngambil, keluar ngambil lagi. Per hari ini ngambil 2 hari teman-teman ya, tanggal 23 sama tanggal 24 teman-teman ya, pengambilan untuk foreign-nya 2 hari. Kita cek untuk foreign. Ada si AK teman-teman sama si CC ini, bagus teman-teman ya. Jadi sama ini nikmatin mungkin nanti bisa naik ke angka 7 ribuan lah teman-teman ya untuk menutup gap sini nih ya. Nah, kalau ada kenaikan kalau dia sudah melepas itu, terus ke angka 8 ribuan ya bisa uptrend kembali teman-teman ya. Kita lihat JSPT posisinya di mana. Harganya luar biasa, lumayan teman-teman harganya nih. Nah, JSPT itu posisinya lagi posisi di murah teman-teman ya. 10 tahunan dari mulai harga 9 berapa nih? Harga seribuan ya, malahan di bawah banget di angka 700-an langsung langsung ke harga opernya.
sudah opor-opor-opor gitu teman-teman ya. Lebih baik sih teman-teman ini lebih baik nanti tunggu di bawah aja lah. Kalau teman-teman nyangkut di harga tingginya lebih baik nanti teman-teman nunggu di harga bawah aja. Ingat ini teman-teman emiten yang, tiba-tiba naik sampai setinggi langit teman-teman ya. Hati-hati memang ada bandarnya kalau yang seperti ini. PRS-nya 48 ya. Ya SPT kita pengen lihat untuk tuh teman-teman ya, dia cenderung didatarkan teman-teman ya. Terus 700 naik dikit, nah normal itu di sini teman-teman di angka 3 ribuan normalnya. Kalau kenaikan kenaikan normal di angka 3 ribuan. Jadi ini biarnya dulu ke harga bawahnya dulu teman-teman ya. Biarkan dia ke harga bawahnya dulu ya. Walaupun ada kenaikan bukan hanya kenaikan sementara, bisa ke level, 8 ribuan lah untuk kenaikan sementara. Jadi kalau dia bisa lepas 8.300-nya, kemungkinan akan di-up kembali. Cuma saya pikir sih lebih baik teman-teman ini ke bawah dengan soalnya harganya juga sudah mulai premium teman-teman ya, harganya juga ya. Dari 700 atau ke angka 6.000 kan luar biasa teman-teman ya. Nah, walaupun ini dalam posisi murah, tapi teman-teman perhatikan di sini harga murahnya itu dia suka dijual di harga murah banget. Lebih baik teman-teman tunggu aja di bawahnya. Ini juga baru bikin satu siklus, belum satu siklus teman-teman ya. Terus satu kali tarikan, nanti bikin satu lagi biasanya teman-teman ya. Nah, kalau lihat dari sini kan hanya satu kali tarikan aja. Makanya standarnya di sini teman-teman. Di angka 3.000, 3 ribuan lah teman-teman ya. Itu nunggu lumayan ya dari tahun 2008 bisa diangkat 2014, 2014 diangkat lagi tahun 2020, 5 ya bulan Maretan. Oke teman-teman untuk JSPT seperti itu ya. Lanjut ada DWGL, DWGL. DWGL target kenaikan penurunan di sini maaf teman-teman ya belum belum lama nggak diupdate nih. 1, 2 ya target penurunan nih, 3 di sini belum nih teman-teman masih ada, gap yang sangat lebar ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman, apabila dia jebol berarti bisa melanjutkan kenaikan. Tapi apabila ditahan di angka sini aja cenderung balik lagi berarti mau melanjutkan penurunan kembali teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara karena si bandar lokal belum si bandar Polen jualan nih teman-teman ya. Bandar Polen bahan ngambil, si Cece sudah mulai ngambil ya 2 hari ini. Kita cek dari tanggal 21-nya. Nah, Cece jualan nggak Cece? Ambil 6 jual 4 berarti masih ada barangnya ya, mudah-mudahan bisa ini ada tanda-tanda kenaikan di sini teman-teman. Nah, mudah-mudahan ke arah sini ya. Nikmatin kenaikannya teman-teman dengan sedaunya. Jadi apabila dia tidak kuat teman-teman 276 berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali karena posisinya ini masih ada gap yang harus dikejar ya. Kita cek untuk Fundaca DWGL. Nah, di GWA ada bandarnya teman-teman ya, cenderung betul di harga ini, di harga lepas dari harga tengah. Berarti nanti teman-teman lebih baik tunggu di bawah, nanti jualnya di harga tengah aja, ya. Karena ini posisinya lagi posisi walaupun posisi emang benar harga di atas maaf di bawah harga tengahnya ya, cenderung murah, masih murah. Tinggal teman-teman melakukan yang namanya planning aja. Oke, teman-teman ya. Kalau teman-teman kan sudah mulai up nih, mau di-up nih ya. Nanti teman-teman bila tidak terjadi kenaikan, teman-teman, maka teman-teman lebih baik pakai planning. Contohnya teman ngambil di angka sini, nanti ketika ke bawah lagi akan average di harga berapa, akan cut loss di harga berapa, atau akan dibiarkan di harga berapa, ya. Tetapi secara EMA sudah mulai masuk, teman-teman, barang lokal juga mulai ada nih. Maaf, barang lokal juga mulai ada. Biasanya barang foreign masuk langsung jualan kan. Nah, mudah-mudahan juga jualan teman-teman di angka 245 sampai ke angka 281. 281, 278 tidak bisa dijebol, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Karena si bandar lokal lagi jualan, tapi tinggal si bandar foreign doang yang belum jualan, ya. Oke, teman-teman untuk bagian seperti itu ya. Yang ada posisi penurunan teman-teman ya. Tapi secara MA sudah mulai ke atas, artinya sudah mulai uptrend ya. Cuma tinggal kenaikannya di mana gitu saya batasin makanya di sini. Kalau dia sudah tembus 276-nya berarti dia mau melanjutkan kenaikan ke angka 390. Ini target kenaikan di sini teman-teman sekarang udah saya pindahin ya. Ini kan sudah tercapai ini. Nanti ke depannya seperti ke sini teman-teman ke depannya. Ini adalah emiten yang punya siklus 1, siklus 2. Nah, nanti mungkin ada sini apa namanya? eh, perjalanan dulu teman-teman sampai ke level bawah juga bisa ini teman-teman ya. Bisa ke angka 98 ya. Hati-hati ya teman-teman. Jadi targetnya harga tengah aja. Di angka 355 ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi tapi ini, harap hati-hati teman-teman ya, karena posisi untuk penurunannya lebih
berpotensi ya. Kalaupun ada kenaikan biasanya hanya kenaikan tidak bisa melewati harga yang saya targetkan di sini ya. Kalau dia bisa melewati masih cenderung akan uptrend ya. Tapi kalau tidak bisa melewati dia cenderung akan turun kembali. Kemana katanya arahnya kalau dia sudah uptrend ke sini? Perhatikan di sini ada si kepala merah satu, sini dua teman-teman. Ya, ada yang paling di bawah dikit ada nih sini. Nah, yang 340 itu tanda-tanda kenaikan buat dia teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan menjadi PR masa depannya aja ya karena beberapa tanda kenaikan kemarin waktu di sini kan sudah tercapai dengan baik. Nah, oke teman-teman untuk si DWGL seperti itu ya. Lanjut ada IOTF. IOTF target sudah tersentuh dilewati sama shadow-nya, ini target penurunan juga sudah disentuh. Nah, oke tinggal satu lagi teman-teman target penurunan di sini ya. Nah, teman-teman kan lihat MA10-nya nih, sudah mulai bengkok ke bawah, MA20 pun sama sudah mulai diluruskan teman-teman, hati-hati ya. Nah, mudah-mudahan besok ada pantulan teman-teman, karena sini sudah memperlihatkan tanda-tanda kenaikan di sini nih. Di angka 143-nya, mudah-mudahan ditahan di angka 119 ya. Karena posisi si bandar lokal lagi jualan dulu nih. Ya, lagi jualan dulu, tapi Foreign merangsak masuk. Perhatikan, Foreign 2 hari ini masuk ya. Kita cek Foreign per hari ini siapa yang ngambil. Ada CC teman-teman, hari ini CC ngambil 11.000 lot. Kita crosskan, jualan 2.000. Nah, masih ada potensi naik teman-teman yang mudah-mudahan bisa ke angka 143 ataupun ke angka 150. 150 jeblos dikit dengan karena teman-teman dipastikan dia akan uptrend kembali bisa menuju ke angka 179. Nah, ini emiten yang ada bandarnya, perhatikan volumenya teman-teman ya. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Ini volumenya bandar yang ngatur teman-teman ya. Nah, ini Foreign sudah masuk, menangkap masuk. Saya pikir sih ke angka 147 bisa lah teman-teman ya dengan body ya. Nah, kalau sudah terus sama body bisa jadi ke angka 180. Target selanjutnya ada di angka 205 untuk si OTF ini ya. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya. Teman-teman harus yang melakukan planning. Jadi kalau teman beli saham, swing, tidak melakukan planning, cenderung all in, teman-teman akan berharap untuk kenaikannya. Tetapi kalau teman-teman melakukan planning, teman-teman tahu. Kan udah saya kasih tahu tanda penurunan di sini ya. Jadi nanti kalau dia posisi downtrend kembali, teman-teman tidak kuat nanjak di area 150, maka saya hapuskan walaupun sudah nyampe target tapi belum saya hapus. Jadi untuk menandakan teman-teman ya, apakah dia akan lanjut naik atau tidaknya dengan harus bisa melewati 150 dengan body. Terlewati body satu tik aja teman-teman, udah dipastikan dia akan uptrend ya. Dan kita akan lihat MA10-nya sama MA20-nya apakah menuju ke atas atau masih posisi dia di tengahnya. Ya teman-teman untuk si OTF seperti itu ya. Jadi masih ada pungutan daripada bandar lokalnya. CC juga sudah mulai masuk bagus. Mudah-mudahan bisa dijebol ya 148-nya karena 2 kali tidak sanggup teman-teman ya. Kalau sudah jebol mah enak teman-teman sudah uptrend beneran nih. Soalnya sudah bersatu antara MA10, MA20 sama MA200 yang sudah bergabung. Bisa jadi ke target utama di sini teman. Target utama di sini 298 ya. 298. Kita cek teman-teman IOTF ya. Nah, ya masih bisa ini sudah bikin satu siklus teman-teman. Artinya dia mau di-up ke atas lagi. Makanya saya bilang saya berani mengatakan bisa target ke sini ya. Yang target utama bisa sama shadow ataupun sama body ya. Mudah-mudahan sama shadow manfaatin aja. Teman-teman jangan ke target utamanya, di bawahnya aja di 265 ataupun di angka 205 teman-teman kalau nggak kuat ya. Ya teman-teman untuk IoT bagus ya bandar online sudah mulai akumulasi dan lokal sudah sedikit mudah-mudahan besok ada dorongan dari bawah. Mine katanya naik kencang, Mine naik kencang. Mine. Ini mah IPO ya, baru IPO ya. LG teman-teman si LG nih, Y-nya bagus ya si LG ya. Hati-hati teman-teman dalam kenaikan ada penurunan. Nah, ini si Mine itu bagusnya kenapa teman-teman? Perhatikan ya, bandar lokalnya, bandar foreignnya. CCZPBK teman-teman yang ambil ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ditebus dengan dia ya. Nah, sudah saya hapus ya tanda kenaikannya.
tinggal tanda penurunan aja kan yang belum ya. Nah ini ada tanda penurunan dikit teman-teman ya di angka, 481. Ini kita lihat untuk Mine, ini yang kalau IPO mah teman-teman ya, terserah bandar mau ke manain juga teman-teman ya. Sudah over teman-teman, hati-hati ya, sudah over banget ya ini. Kita 1 tahunan deh. Ya udah over teman-teman ya, hati-hati ya. Tuh udah over ya, hati-hati penurunannya ya. Tapi secara pungutan, sudah bagus banget di sini ya. Ini bandar Foreign mau jualan di harga berapa ini teman-teman ya. Biarinlah dia teman-teman ngikutin, kemauan Foreign-nya ya, karena si Foreign belum jualan. Ini juga barangnya cuma 15% sedikit, artinya masih di uptrend mau ke harga 1.000 juga masih bisa teman-teman ya. Kenapa? Ini karena masih hukum pembebasan bandar. Apalagi si bandar Foreign belum jualan. Ikutin aja nanti MA-nya teman-teman ya. Kalau MA cenderung masih terus ke atas, masih posisi uptrend. MA 10 maksud saya, MA 10. Walaupun si bandar lokal jualan, kalau si bandar Foreign pengen ke atas ya pasti terjadi ke atas teman-teman. Ini masyarakatnya hanya 15% sedikit sekali teman-teman. Dan ini kenaikan sudah berapa ratus persen teman-teman di sini nih ya. Hati-hati ya. Ini udah 120%, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman ya. Wah, udah luar biasa teman-teman kenaikannya ya. Tuh, 120% teman-teman ya. Ya teman-teman hati-hati ya kenaikannya soalnya ini, sudah over ya. Kalau mau ngelanjutin kenaikan berarti kan si bandar Foreign belum jualan nih ya. Nah tinggal mereka mau jual di harga berapa. Apakah mau sideways atas teman-teman ya atau mau melanjutkan ke atas lagi ya. Jadi kagak oper-opernya gitu kan. Ini juga sudah melalui oper-oper 2 kali opernya teman-teman ya. Seperti halnya di bawah, di sini ini murah 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 banget gitu kan. Artinya ini sudah mulai oper-oper teman-teman ya. Artinya sudah mulai mahal teman-teman ya. Hati-hati, tapi si bandar Forex kalau mau jual makanya ikutin nanti MA-nya aja. Karena kalau MA-nya masih menuju ke atas cenderung tidak terbatas kenaikannya teman-teman ya. Apalagi MA 10-nya masih maaf MA 20-nya masih posisi terus ke atas. Emang kadang-kadang si MA 10-nya suka ditukikin ke bawah, tapi MA 200-nya masih ke atas, masih potensi naik. Ya teman-teman seperti itu ya, karena si Bandar Polen belum jualan. Smart Money kemarin masuk sangat besar sekali langsung terjadi kenaikannya. Bang, keren ya. Ya ini ada kenaikan ini kenapa naik? Karena ada upaya dari Bandar Poren untuk mengakumulasi ataupun memaaf harga. Di sini ada si Cece. Nah, Cece biasanya kebiasaan kalau di saham kecil teman-teman ya. Cece itu jualan, maaf, eh, akumulasi, markup harga dan jualan di atas. Nah, ini sudah, terjadi markup harganya, tinggal si Cece mau jualan lagi enggak ya, dia sudah jualan 16.000 lot, ambil 38.000 sudah jual sekitar 16.000 lot, sudah lumayan jualan teman-teman ya. Lanjut teman-teman ada si Kaki teman-teman, Kaki, Kaki. Nah, Kaki ini teman yang sangat saya tunggu nih, Smart Money sudah bagus teman-teman, Smart Money sudah bolong bagus tinggal nunggu waktu aja. Ya, karena si Bandar Porentur masih posisi di tengah, masih ada barangnya. Target utama ada di angka 140 teman. Jadi ini Smart Money sudah mulai masuk. Bandar Poren memang belum masuk teman-teman, cuman bandar lokal masih nahan, tapi Smart Money sudah mulai masuk. Kalau Smart Money sudah mulai masuk, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Mungkin ini belum besar teman-teman ya. Biasanya 3 atau 4 kali hijau teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya aja teman-teman si kaki ini akan di-up kok teman-teman. Karena saya punya keyakinan setiap emiten yang di-downtrend-kan teman-teman tidak pernah ada kenaikan lagi, dia cenderung akan dinaikkan kembali ke harga listingnya. Harga listingnya itu di harga sini. Ya, pas pembukaan teman-teman. Teman-teman, seperti itu ya, kaki bagus ya. Smart Money sudah mulai masuk, bandar Polri masih ada di dalam, kecuali bandar lokal cenderung nahan sedikit demi sedikit. Elit, kita lihat elit. Elit pas sampai targetnya tapi dengan kepala kepala merah teman-teman ya. Bagus berarti teman-teman nyampe targetnya ya. Ya teman-teman, ini tanda-tanda penurunannya sudah maaf kenaikannya sudah dilampaui, saya hapus aja ya. Ini tanda penurunan di angka 160. Sekarang sudah golden, artinya mau kena ada kenaikan, target selanjutnya di tanda kenaikan di 234. Dia harus sampai target ke 261 untuk mau ke angka 293. Apabila dia tidak kuat di salah satu target kenaikan ya teman-teman cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali.
Perhatikan Bandar Poren sudah mulai jualan ya. Bandar Poren sudah mulai jualan, bandar lokal pun demikian. Tetapi ada tapinya juga, Bandar Poren masih banyak barangnya. Mungkin baru 0, baru sekitar 30% lah teman-teman jualannya dan bandar lokal pun demikian ya. Ini sudah tanda-tanda kenaikannya sudah dibikin sama dia, teman-teman ya. Jadi kemungkinan di uppernya ada karena yang mas 10 menuju ke atas. Tetap harus hati-hati ada area penurunan di gapnya di angka 182. Namun itu ada area penurunan ya. Terus sisi nggak ada di angka 160 sama di angka 151. Kalau 151 bukan penurunan tapi dia cenderung kalau di sini sendiri ya. Ini kan seekor kembar nih teman-teman cenderung dia hanya untuk menahan supportnya aja. Kan tanda penurunan teman-teman ya. Oke teman-teman untuk elit seperti itu ya. Posisi TA masih bagus. Tanda kenaikan sudah dibikin. Walaupun foreign sama lokal ada pembuangan tapi baru sedikit. Kita lihat elit posisi di mana. Nah, elit sudah dapat siklusnya teman-teman. Kalau kenaikan jangan lebih daripada sini aja ya. 249 juga sudah cukup teman-teman ya untuk ini sini. 249 di sini ya. Di sini area sini lah sudah cukup teman-teman. Jangan sampai ke level sini dulu lah. Ke level sini aja sudah bagus ya ataupun ke angka sini udah bagus. Soalnya ini emiten yang sudah di up ya, bagian penurunannya biasanya kalau dia posisinya begini teman-teman tidak bisa melampaui ini lagi cenderung masih posisi downtrend. Kecuali kalau dia bisa sampai mencapai 277 lagi lewat dikit aja bisa menyusul untuk harga opernya ya. Oke teman-teman posisi si elit sebenarnya sekarang lagi posisi sedikit agak murah. Kenapa? Hampir mendekati harga tengahnya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Oke teman-teman untuk si elit seperti itu ya. Jadi posisi MA sudah bagus menuju ke atas. Cuman targetnya aja teman-teman kalau tidak kuat area 237 berarti cenderung mau ditahan di sini teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah nyampe targetnya lebih dikit, nah dipastikan dia akan melewati ke sini ke angka 297. Oke teman-teman untuk si elit seperti itu ya. Pengutannya bagus. Walaupun ada pembuangan daripada barang atau foreign. Mudah-mudahan ditahan ya di angka 184 tidak kemana-mana. Oke, lanjut ada NTBK. Harga 50. Nah, teman-teman nih, ini emiten yang didowntrendkan. Nah, suatu saat dia akan ke sini lagi. Ini tahun 2022, 23, 24. Belum cukup untuk dihitung harga wajar, hanya harga wajar sementara. Itu intinya teman-teman ya. Oh, udah saya kasih tahu. Hati-hati di FC akan berlindung di dividen. Nah, udah dikasih itu ya. Kita cek deh teman-teman. Nah, Januari deh. Kita olahkan. Ya, benar hati-hati teman-teman ya. Ini hati-hati di FC akan karena berlindung di bawah dividen ya. Apa nih? NTBK ya. Kita cek NTBK. Sepi teman-teman ini kurang pada minat teman-teman ya. Nah, ini masih milik bandar ya. Oke. Milik bandar. Dilihat PRS-nya 210. Terus untuk ini 94 ya. Artinya masih milik bandar. Saya yakin mau kesiniin kok teman-teman ya. Ini milik bandar, biarkan aja bandar yang mengatur. Oke. Teman-teman kalau yang nyangkut ya di atas, ada katanya takut ketinggian, nggak nyampe. Upayakan April bisa di harga tengah aja. Di angka 75. Ini sudah 2 kali benah nyentuh sini, berarti dia punya siklus di sini teman-teman ya. Oke teman-teman kalau dia sudah bisa melewati 84, di kemungkinan bisa menjemput area listing. Ini emiten yang dijatuhkan dan di 50-kan dia sudah bikin siklus. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk NTBK berlindung di berlindungan dividen betul teman-teman ya. Karena kalau dari hitung-hitungan teman-teman hitung-hitungan ini ya posisinya dari bulan Januari aja posisi di bawah 10.000 dan ini net value-nya juga hampir di bawah 0,01 transaksinya teman-teman ya. Tapi ini milik bandar, tenang aja teman-teman. Jadi bandar yang nguasain. Kita cek dividen tahun 2020 0,16, 0,13. Berarti secara angka sih bagus teman-teman ya. Cuman tidak terlalu miliaran ya, jutaan aja ya. Nah, kalau si bandar cenderung suka teman-teman yang begini. Kenapa?
nggak apa-apa, pelaporannya kecil, malahan minus gitu kan. PR ratio-nya gede, terus ini melaporkan keuangan, equity ya tidak baik negatif, masih cenderung aman, teman-teman. Seperti itu ya. Ini Bandar Laporan perhatikan, udah ngambil terus teman-teman ya. Bandar Laporan ngambil terus walaupun sedikit-sedikit. Nah, kalau di harga 50 masih mending teman-teman ya, si Bandar Laporan itu mau ngambil teman. Beda dengan di harga FCA teman-teman, cenderung malas ngambilnya. Bandar lokal sempat ngambil, bleng gitu ya. Langsung ngambil lagi, biarin aja teman-teman ya. Ini lagi diambil sama Bandar Poren teman-teman, perhatikan ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi diambil sama Bandar Poren ya. Bagus teman-teman berarti. Ya teman-teman, seperti itu ya, NTBK seperti itu, laporan keuangannya bagus, PR rasionya mencerminkan ada bandarnya, jadi tergantung bandar-bandar itu cenderung santai teman-teman ya. Tapi tiba-tiba bang, hanya seperti itu teman-teman, itulah bandar, apalagi si Bandar Poren terus-terusan ngambil. Walaupun sedikit demi sedikit, karena dia berlindung di atas dividen. Harusnya secara normal itu harus kena FCA, karena dia punya dividen, akhirnya tidak kena FCA, karena peraturan seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, ada DKFT. DKFT. Tanda penurunan kemarin sudah dicapai dengan baik, satu. Udah, satu doang teman-teman. Harga wajar kuartal 3 ya. Berapa harga wajarnya? 400-an ya. Sekarang beli angka 200-an. Wah, masih jauh dong teman-teman, masih aman ya. Ingat teman-teman, ini ada target tanggal 8, tanggal 9. 188 adalah area nanti PR-nya. MA10 sudah di bawah kanal menuju ke atas. Perhatikan Bandar Poren sudah akumulasi. Akumulasi ada penjualan hanya sedikit aja, cuman bandar lokal nih cenderung dia juara. Tapi kalau diambil dari ditarik dari tanggal 12 Desember masih posisi ada di dalam dan banyak teman-teman ya. MA10 sudah mulai di bawah kanal menuju ke atas. Target selanjutnya ada angka 274. Di sini ada gap yang sangat lebar. Nah, mudah-mudahan ditutup gapnya dulu ya. Di angka 259, 258 teman-teman, itu untuk gapnya. Posisi sekarang DKFT. Posisinya dia cenderung masih di bawah harga tengah atau cenderung masih agak merdikit lah teman-teman ya. Dia sudah melampaui bukit ya, berarti sudah mulai uptrend teman-teman ya. Uptrend bisa menyentuh ke harga tengah di angka 307 teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Secara PR rasio pun nih 7,67 kita cek di sini berapa DKFT ya. Mana DKFT teman nggak keluar? Nah, keluar. Saya pengen ngecek teman-teman untuk statistiknya aja ya. Per hari ini harganya berapa untuk PR rasionya. 3,79, 7,67. Murah teman-teman. Jadi target ke atas ini bisa teman-teman. 300-an bisa. Ya, karena posisinya murah, secara fundamental murah teman-teman ya. Saya menargetkan ke angka berapa ini? 316 ya. Di atas ada nggak? Wow, di atas tidak ada. Nanti kalau sudah sampai sini akan saya cari lagi teman-teman untuk target selanjutnya. Oke teman-teman, secara pungutan juga bagus. MA10 di bawah kanan menuju ke atas, MA200 menuju ke atas. Adapun lokal jualan hanya sedikit aja kalau dibandingkan dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Saya pikir sih untuk menutup gap bisalah teman-teman di angka 259. Smart Money sudah ngumpul nih. Nah, saatnya teman-teman ya. Oke. Kija sekarang ya. Kija. Ini saya itu udah lagi teman Kija itu ya. Jarang dengar. Jarang dengar yang ingin dibahas teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik, satu. Ini tanda penaikan ya sudah lewati dengan baik, tanda kenaikan gapnya sudah dilewati dengan baik. Tinggal target belum pernah dilewati sejak tanggal 9.03, berarti 1 bulan ke belakang ya, belum dibahas lagi. Ini tanda-tanda penurunan sudah diperlihatkan sama dia di angka 160. Ada gap juga teman-teman, perhatikan ada gap ya di angka 168. Ini posisi dia mau ke atas teman-teman ya. Tinggal satu dorongan lagi lah teman-teman ya. Apabila turun ke bawah berarti dia mau melanjutkan PR ke penurunan. Ini berarti ini
kalau market maker besarnya dia melakukan aksi lagi penurunan ataupun kenaikan cenderung ikut teman-teman ini ya. Soalnya kemarin waktu tragedi juga ikut ya. Nah, jika dia belum menutup teman-teman ya, 168 langsung gap up kan. Nah, dia menandakan kenaikan di angka sini teman-teman, di angka 177. Kalau ingin uptrend dia harus menjemput dulu 177 dan lewat dikit. Terus ke harga targetnya ke angka sini teman-teman 185. Nah, uptrend teman-teman. Kita lihat Kija posisi di mana. Kija satu. Bukan Kija satu, Kija 2. Oke, teman-teman ya. Nah, posisi lepas daripada harga tengahnya. Cenderung dia dijual di harga tengah lebih dikit ya. Nah, sekarang lagi mau mencoba lagi. Lagi mau mencoba lagi ke harga tengahnya ke angka 192 sama di angka 195. Break aja teman-teman ya ke angka sini teman-teman 204 ataupun di sini nih. Cenderung bisa naik ke angka 239 ya. PR ratio 41, kita lihat Kija ini di mana posisi untuk PR rasionya. Nah, sekarang kan 9,97 berarti murah teman-teman ya. Biasanya dijual di 4441, sekarang di angka 9 ya. Berarti cenderung murah teman-teman ya. Nah, juga emang rugi sih dari segi laporan keuangan rugi teman-teman. Tapi kalau dianualiskan dia dalam posisi lebih daripada kuartal sebelumnya teman-teman ya. Oke, untuk IJA ya masih ada punya kesempatan ke angka 178 dan di angka 185 untuk targetnya ke situ teman-teman. Hati-hati penurunannya bisa ke level 168 dan 160. Di bawah 160 sudah menanti teman 134. Tapi secara EMA sudah mulai bagus ya, EMA 200 masih menuju ke atas. Artinya posisi uptrendnya masih dipegang teman-teman ya. Bandar lokal memang ada jualan teman-teman, tapi bandar foreign cenderung dia jualan terus ada pengambilan lagi. Per hari ini ngambil 2,1 miliar, tapi maaf bandar lokal keluar, tapi dia masih banyak barangnya. Kalau teman-teman tarik dari tanggal 6 Desember dia sudah mulai akumulasi. Wajarlah kalau dia jualan sebentar. Nah, mudah-mudahan ini MA 200 sebagai tonggak untuk mengawal ke atasnya teman, karena sudah bersatu. Tinggal satu hentakan lagi biar terlihat MA 10 sama MA 20-nya posisinya pasti di bawah candle. Oke, teman-teman, mungkin untuk Kija seperti itu ya. Jadi bandar foreign yang mungut ya 2,1 miliar, tapi bandar lokal keluar, tapi posisinya lagi posisi rapat semuanya. MA 10, MA 20, MA 10-nya, MA 200-nya cenderung masih rapat. Tinggal satu hentakan candle merah ataupun hijau ya, agar dia bisa loncat ke harga 176 ya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Kalau dia turun ke bawah ya otomatis teman-teman dia akan downtrend. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Sudah tamat nih teman-teman ya untuk pembahasannya. Nanti kita akan tulis lagi emiten-emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.